Halo teman-teman, kenalin nih namaku Syafi Hidayat. Teman-teman aku biasanya manggil aku Rizal. Aku berasal dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, kampus Cirebon. Aku lahir tanggal 13 April 2004, tepatnya itu di Selat Panjang, Provinsi Riau. Aku merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Kalau teman-teman pengen tahu, aku hobinya itu bermain sepak bola dan bermain badminton. Di sini aku pengen banget nih menjadi seorang trainer. Mengapa? Karena di sini aku mempunyai dua motivasi besar. Mengapa aku pengen banget menjadi seorang trainer? Pertama, itu merupakan uh, salah satu dedikasi aku kepada rekan-rekan aku khususnya di angkatan 23 karena aku pengen memberikan pengalaman aku, memberikan masukan kepada mereka bagaimana sih cara untuk siap dan bagaimana sih agar mereka lebih semangat lagi menghadapi TPB mereka. Nah, dan juga ada banyak hal sih yang pengen aku sampaikan kepada mereka agar mereka tuh lebih antusias lagi untuk menghadapi perkuliahan mereka dengan baik nantinya. Nah, alasan yang kedua yaitu benefit yang bakal aku dapetin. Nah, karena apa? Karena aku yakin ketika aku bergabung menjadi seorang trainer nanti, aku bakal bertemu dengan orang-orang hebat nantinya. Dan aku yakin aku bakal mendapatkan relasi yang luas dan juga aku berharap aku bisa ketularan sifat-sifat baik dari mereka deh, kayak misalnya tekun gitu. Nah, dan selanjutnya aku harap ketika aku bergabung menjadi trainer nanti, kemampuan public speaking aku bisa meningkat karena nanti akan bertemu dengan banyak orang dan juga bakal berinteraksi dan juga akan berbicara di depan umum nantinya. Nah, apa sih nilai-nilai yang ingin aku jelaskan dan ingin aku bawa ketika aku menjadi trainer nanti, dan bagaimana sih cara aku menyampaikan nilai tersebut kepada trainee nanti. Nah, ada dua hal penting yang pengen aku sampaikan kepada rekan-rekan aku yang di angkatan 23. Pertama, mengenai karakter. Nah, mengenai karakter sendiri, itu merupakan salah satu hal yang penting sekali di ITB. Karena apa? Karena di ITB menjunjung tinggi namanya integritas, teman-teman. Nah, segala bentuk pelanggaran akademik, salah satunya yang paling kita kenal itu namanya menyontek. Nah, itu merupakan salah satu pelanggaran yang berat, teman-teman. Oleh karena itu, di sini aku pengen menekankan kepada kalian untuk menanamkan sifat integritas. Salah satunya itu ialah sifat jujur. Jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada lingkungan sekitar. Nah, yang sifat yang kedua yang pengen aku bawa nantinya adalah yang kedua, tata krama. Nah, tata krama merupakan salah satu hal yang sangat konkret sekali, merupakan suatu hal yang fundamental yang harus kita miliki, teman-teman. Nah, ketika dan ini merupakan satu hal yang sulit sekali untuk diajarkan. Nah, karena menyangkut terkait pribadi masing-masing. Nah, tapi menurut buku filosofi teras mengatakan bahwa kita tidak perlu menjelaskan mengenai mengenai tata krama kepada orang lain karena mereka akan melihatnya dari pribadi kita sendiri. Nah, gitu. Jadi, saya nantinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi agar nanti ketika mereka melihat kakak trainernya, itu mereka bakal termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk memiliki tata krama yang lebih baik lagi, gitu. Nah, di sini saya ingin menjawab dua studi kasus mengenai uh, pertama, di sini sebagai seorang mahasiswa yang mengalami masalah finansial karena tidak lagi menerima uang bulanan dari keluarga. Nah, di sini saya memiliki beberapa solusi nih teman-teman untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut adalah beberapa langkah yang pengen saya lakukan. Pertama, membuat rencana keuangan yang baik, teman-teman. Karena apa? Karena kita bakal memiliki banyak sekali kebutuhan terkait kebutuhan pribadi, kebutuhan sehari-hari, terkait akademik, transportasi, makan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus bisa mencatat pengeluaran dengan baik dan benar, teman-teman. Nah, yang kedua, mencari sumber pendapatan tambahan. Nah, ini merupakan suatu hal yang opsional, teman-teman ya. Uh, Mungkin beberapa dari kita bakal ada yang melakukan kerja part time dan itu bebas sih dari masing-masing, asalkan bisa manage waktu dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya yakni adalah berbicara dengan pihak kampus dan bicara dengan pihak kampus. Karena apa? Karena setahu saya, maaf, koreksi jika saya salah, setahu saya belum ada dari ITB yang mengeluarkan mahasiswanya karena terkendala masalah finansial. Nah, oleh karena itu, kita harus bisa meminta bantuan kepada pihak kampus untuk mencarikan solusi ataupun meminta informasi terkait beasiswa ataupun bantuan lain sebagainya, karena ini merupakan
solusi yang bisa kita lakukan sebelum kita mendapatkan masalah tersebut, teman-teman. Ataupun mungkin ketika kita telah mendapat masalah tersebut. Karena apa? Karena ketika kita mendapatkan beasiswa itu merupakan suatu hal yang kita cari sendiri, teman-teman. Nah, dan setidaknya itu bisa membantu kita ketika uang bulanan kita itu tersendat dari orang tua kita. Nah, selanjutnya itu adalah berbicara dengan teman, dengan keluarga yang mungkin nantinya bisa menenangkan kita gitu. Dan yang terakhir, mengoptimalkan pengeluaran. Nah, di sini jangan ada sampai namanya lebih besar pasak daripada tiang. Oleh karena itu, kita harus bisa mencatat pengeluaran dengan baik agar nantinya kita bisa manage pengeluaran tersebut gitu, teman-teman. Nah, yang studi yang selanjutnya adalah kasus selanjutnya seorang mahasiswa yang ingin berkontribusi terhadap masyarakat. Nah, di sini kita juga tidak boleh terjebak, teman-teman, dalam ego yang tinggi dan merasa bahwa kita tuh yang paling dibutuhkan dalam masyarakat. Itu tidak, teman-teman, ya. Karena ada beberapa sifat yang perlu kita terapkan, yaitu empati. Kita harus memahami bagaimana masyarakat itu ketika kita bantu. Jadi kita nggak boleh semena-mena kepada mereka gitu. Kita harus bersifat proaktif atau memiliki inisiatif, teman-teman. Jadi ketika kita harus memiliki inisiatif lah untuk membantu mereka. Habis itu bersifat kolaboratif. Nah, ini juga merupakan salah satu bagian dari Tridharma perguruan tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga hati masyarakat dan juga kita harus berkontribusi dengan baik. Nah, oleh karena itu di sini kita harus mengedepankan namanya karakter. Nah, kita juga harus bisa berkomunikasi dengan baik agar apa yang kita sampaikan itu jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman, teman-teman. Dan terakhir, ini tidak berbuat seenaknya atau berlaku sewajarnya aja gitu. Kita menolong, kita membantu, dan itu semoga menjadi amal jariah lah bagi kita masing-masing. Nah, mungkin segitu dari saya, teman-teman. Lebih dan kurang mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.